Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bella Milata dari program studi Gizi Klinik 2017 Politeknik Negeri Jember. Nah, di sini saya akan melakukan diklat gizi untuk penjamah makanan, yang mana diklat gizi ini untuk memenuhi tugas dari praktek kerja lapangan manajemen sistem penyelenggaraan makanan. Nah, diklat penjamah makanan kali ini yaitu bertemakan tentang limbah minyak atau limbah minyak dan lemak. Sebelum menuju proses penjelasan terkait limbah minyak, saya akan bertanya terlebih dahulu, apa sih limbah itu sendiri? Jadi, limbah industri sendiri adalah semua jenis bahan sisa atau bahan buangan yang berasal dari hasil samping suatu proses perindustrian. Limbah industri ini dapat menjadi limbah yang sangat berbahaya bagi lingkungan hidup dan manusia, karena limbah ini mengandung bahan pencemar yang bersifat racun dan berbahaya. Sebagai limbah ini sangat mengkhawatirkan karena terutama bersumber dari industri. Biasanya, limbah ini mengandung bahan-bahan atau zat-zat yang dapat membahayakan kesehatan atau kehidupan manusia, serta dapat mengganggu kelestarian lingkungan hidup di dalam manusia. Tingkat bahaya keracunan yang ditimbulkan oleh limbah itu tergantung pada jenis dan karakteristik limbah. Jadi, limbah sendiri itu terdapat jenis dan karakteristik, yang mana jenis dan karakteristik limbah itu yang pertama berukuran mikro, artinya ukurannya itu terdiri atas partikel-partikel kecil tidak dapat dilihat dengan mata. Yang kedua, dinamis, yang mana artinya limbah itu tidak diam di tempat, selalu bergerak dan berubah sesuai dengan kondisi lingkungan. Yang ketiga, luas, penyebarannya itu sangat berdampak luas, artinya lingkungan yang terkena limbah ini tidak hanya pada wilayah tertentu saja, melainkan berdampak pada faktor yang lain. Dan yang keempat, yaitu berdampak jangka panjang, yaitu masalah limbah ini tidak terselesaikan dalam waktu yang sangat singkat. Akan tetapi, dampak yang dihasilkan dengan adanya limbah ini masih ada pada generasi yang akan mendatang. Salah satu contoh limbah yang masih sangat sulit untuk diatasi yaitu limbah minyak dan limbah lemak. Jadi, minyak dan lemak sendiri merupakan komponen utama bahan makanan yang juga banyak didapat di dalam air limbah. Nah, minyak dan lemak ini membentuk ester dan alkohol. Lemak ini tergolong pada bahan organik yang tetap dan tidak mudah untuk diuraikan oleh bakteri. Terbentuknya emulsi air di dalam minyak akan membuat lapisan yang menutupi permukaan air dan dapat merugikan karena penetrasi sinar matahari itu ke dalam air berkurang sehingga lapisan minyak menghambat pengambilan oksigen dari udara menurun. Nah, karena minyak tidak dapat larut di dalam air, maka sisa minyak akan tetap mengapung di air, kecuali jika minyak tersebut terdampar ke pantai atau ke tanah sekeliling di sungai. Minyak yang menutupi permukaan air akan menghalangi penetrasi sinar matahari ke dalam air. Selain itu, lapisan minyak juga dapat mengurangi konsentrasi oksigen yang terlarut dalam air karena fiksasi oksigen bebas menjadi terhambat. Akibatnya akan terjadi ketidakseimbangan rantai makanan di dalam air, yang mana kandungan minyak dan lemak ini terdapat dalam limbah bersumber dari industri yang mengolah bahan baku mengandung minyak bersumber dari proses klasifikasi dan proses perebusan makanan. Minyak dan lemak merupakan bahan organik yang bersifat tetap dan sukar diuraikan oleh beberapa bakteri, sehingga limbah ini membuat lapisan pada permukaan air, sehingga dapat membentuk beberapa selaput di permukaan air. Selanjutnya, padahal minyak goreng itu hanya dapat digunakan hingga 3-4 kali penggorengan saja. Akan tetapi, jika minyak goreng digunakan berulang-ulang kali, maka asam lemak yang terkandung akan semakin jenuh dan akan berubah warna, sehingga minyak goreng yang digoreng berulang-ulang kali tersebut akan menjadi minyak jelantah. Jadi, minyak goreng yang digoreng secara terus-menerus itu
dikatakan telah rusak atau dapat disebut sebagai minyak jelantah dan kurang baik jika untuk dikonsumsi. Minyak goreng yang telah digunakan berulang kali itu biasanya mengandung zat-zat yang sangat berbahaya, sehingga minyak jelantah ini merupakan limbah karena bilangan asam dan peroksidiodanya meningkat dan mengandung senyawa karsinogenik selama proses penggorengan berulang kali. Sehingga minyak jelantah ini sebaiknya bisa diolah kembali melewati sistem filterisasi hingga warnanya kembali jernih serta seolah layaknya minyak goreng baru. Akan tetapi jika minyak jelantah ini diolah kembali tetapi kandungannya itu tetap mengalami kerusakan hingga tidak baik di dalam tubuh. Oleh karena itu, sebaiknya minyak jelantah itu tidak baik untuk dikonsumsi kembali. Dengan adanya kondisi limbah minyak yang dibuang secara sembarangan, kondisi tersebut sangat memprihatinkan karena limbah minyak tersebut dapat membuat sungai atau tanah serta lingkungan di sekitar menjadi tercemar. Untuk menanggulangi hal tersebut, dapat dilakukan berbagai usaha supaya limbah jelantah tidak menjadi masalah dalam lingkungan. Nah, pemanfaatan kembali minyak jelantah itu menjadi suatu bahan yang sangat bermanfaat, merupakan salah satu alternatif untuk mengurangi tingkat pencemaran di lingkungan sekitar. Pemanfaatan limbah jelantah tersebut memiliki berbagai macam alternatif, misalnya dapat digunakan sebagai pembuatan biodiesel. Melalui proses pencampuran, jelantah dan sabun keras yang dilarutkan dalam alkohol 90% akan menghasilkan biodiesel yang sangat bagus. Yang selanjutnya, pemanfaatan minyak jelantah ini dapat dibuat sebagai sabun cuci. Dan yang selanjutnya juga dapat dibuat menjadi produk sebuah lilin. Sehingga minyak jelantah tersebut apabila dipemanfaatkan kembali, maka minyak jelantah tersebut akan sangat bermanfaat dan tidak terbuang sia-sia sehingga menjadi pencemar di lingkungan sekitar. Sehingga dengan adanya pemanfaatan minyak jelantah menjadi beberapa produk seperti biodiesel, sabun cuci, dan lilin, minyak jelantah itu tidak akan terbuang sia-sia dan menyebabkan pencemaran di lingkungan sekitar. Ketika minyak jelantah sudah diproses menjadi beberapa produk, dengan demikian produk tersebut itu bertujuan untuk yang pertama, memanfaatkan minyak jelantah sebagai bahan alternatif pembuatan produk-produk yang sangat bermanfaat. Yang kedua, memanfaatkan limbah yaitu minyak jelantah menjadi suatu barang yang sangat bermanfaat dan bernilai serta berharga. Dan yang ketiga, yaitu memperkenalkan wawasan baru mengenai produk-produk yang sangat bermanfaat yang dapat dijadikan dan terbuat dari limbah berupa limbah minyak jelantah tersebut. Selanjutnya, saya akan memperlihatkan beberapa contoh produk yang terbuat dari minyak jelantah. Untuk itu, mari kita simak video selanjutnya. I think we could do it if we tried. If only to say you're mine. Sophia, know that you and I shouldn't feel like a crime. I think we could do it if we tried. If only to say you're mine. Nah, itu tadi video terkait beberapa hasil produk dari minyak jelantah. Jadi, minyak jelantah itu sendiri dapat diolah kembali menjadi beberapa produk yang sangat bermanfaat. Oleh karena itu, jangan pernah membuang minyak jelantah secara sembarangan, karena jika minyak jelantah itu dibuang secara sembarangan, lingkungan sekitar akan tetap tercemar oleh beberapa limbah di dalam kehidupan kita. Nah, saya berharap semoga dengan adanya video ini dapat memberi arahan atau motivasi untuk membuat produk-produk yang sangat bermanfaat dari minyak jelantah. Sekian dari saya, apabila ada salahnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.